Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-32, ayat yang ke-37, sampai dengan ayat yang ke-44. Yeremia pasal yang ke-32, ayat yang ke-37, sampai dengan ayat yang ke-44. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku, dan gusarku yang besar. Dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini, dan akan membuat mereka diam dengan tenteram. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku, dan dengan segenap jiwaku. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Orang akan membeli ladang lagi di negeri ini yang kamu katakan, itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan. Itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, memeteraikannya, dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, dan di kota-kota tanah Negeb. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-32, ayat yang ke-42. Aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Renungan hari ini berjudul Kesetiaan di Masa Depan, ditulis oleh Karen Pimple. Sarah kehilangan ibunya ketika ia baru berusia 14 tahun. Tak lama kemudian, ia dan saudara-saudaranya kehilangan rumah mereka dan menjadi tunawisma. Bertahun-tahun kemudian Sarah bertekad untuk menyediakan bagi anak-anaknya di masa depan suatu warisan yang dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Ia pun bekerja keras untuk membeli sebuah rumah supaya keluarganya dapat memiliki kehidupan yang stabil, sesuatu yang tak pernah ia miliki. Membeli rumah bagi generasi mendatang adalah langkah iman untuk menyongsong masa depan yang belum Anda lihat. Allah memerintahkan Nabi Yeremia untuk membeli tanah tepat sebelum Yerusalem dikepung oleh Babel. Bagi sang nabi, perintah Allah tersebut tidak masuk akal. Tak lama lagi semua tanah dan harta milik mereka pun pasti akan disita. Namun Allah memberikan Yeremia janji sebagai berikut. Seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Pembelian tanah oleh sang nabi merupakan tanda jasmani dan kesetiaan Allah bahwa suatu hari kelak Dia akan mengembalikan orang Israel ke tanah mereka. Bahkan di tengah serangan yang mengerikan,
Allah berjanji kepada umatnya bahwa kedamaian akan datang kembali. Jual beli rumah dan harta benda akan berlangsung kembali. Hari ini kita dapat mempercayai kesetiaan Allah dan memilih untuk melangkah dengan iman. Meski mungkin kita tidak melihat pemulihan dari setiap situasi yang kita hadapi di dunia ini, namun kita memiliki jaminan bahwa suatu hari nanti Dia akan memulihkan segala sesuatu. Sahabat ODB, apa yang biasanya membuat Anda gagal melihat kesetiaan Allah? Bagaimana Anda dapat melangkah dalam iman sesuai dengan pemulihan yang dijanjikannya? Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah aku untuk melangkah dalam iman hari ini untuk masa depan yang belum dapat kulihat. Amin.